Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Radina Haris. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu uh, sentiment analysis tweet toxic menggunakan residual learning. Jadi pada proyek ini saya akan menggunakan ResNet untuk mengklasifikasikan apabila sebuah tweet itu termasuk toxic atau tidak. Oke. Sentiment analysis tweet toxic menggunakan residual learning atau ResNet. Jadi latar belakangnya, saat membuat neural network secara teori, lebih banyak layer yang ada pada network tersebut akan menghasilkan akurasi lebih bagus. Tapi realitanya, saat menambah lebih banyak layer akan bertambah training dan testing error-nya. Apa ini terjadi? Karena saat sebuah NN atau neural network memiliki banyak layer, akan lebih susah untuk menyimpan informasi dan memajukan informasi saat dilakukan backpropagation. Jadi, akan menghasilkan error yang lebih besar dan model yang kurang akurat. Nah, solusi dari masalah ini adalah residual learning atau ResNet. Merumuskan sebuah solusi untuk masalah ini di mana jika layer ke bawah sudah memiliki nilai akurasi dan error bagus, maka layer ke atas harus memiliki nilai yang sama atau lebih bagus dari itu. Ini akan dilakukan dengan identity mapping, di mana input dari layer tersebut adalah output dari layer sebelumnya. Layer setelahnya seharusnya memiliki nilai yang lebih sama atau lebih dari itu. Nah, tujuan dari penilaian. Jadi tujuan penilaian itu melatih model residual neural network akan mendapat mendeteksi toxic tweet berdasarkan kata yang ada pada tweet tersebut, mendapatkan model dengan akurasi yang tinggi dan dapat menggunakan data luar dari dataset training dan testing. Model dapat memisahkan tweet yang toxic dengan tweet yang bukan. Manfaat penelitian itu mempermudah pendeteksian tweet yang tergolong toksik dan tidak, melihat berapa efektifnya ResNet dalam bidang sentiment analysis dapat diaplikasikan pada media sosial untuk mengurangi aktivitas toksik dengan menggunakan penelitian ini. Jadi data yang digunakan untuk penelitian itu berasal dari Kaggle. Dengan itu data Twitter hate speech, data dibagi menjadi dua, yakni data training dan testing. Data training ada kurang lebih 29.000 data, dan pada testing data ada 16.000 data. Model ResNet akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. IDE yang digunakan adalah Google Colaboratory. Di sini, layer pooling dan batch size akan ditentukan untuk model setelah. Nah, setelah itu data training kan masuk ke ResNet untuk dilatih. Setelah model selesai dilatih, maka akan dicoba untuk dengan data testing untuk melihat akurasi dan efektivitas dari model. Data testing yang digunakan akan divariasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Akurasi dari model dapat dilihat dari beberapa data testing yang akan diprediksi untuk memiliki hasil yang sesuai dari kelasnya. Hasil akan dibandingkan dengan hasil konfigurasi model yang berbeda, layer beda, data training beda, untuk menunjukkan konfigurasi mana yang paling akurat dan efektif. Training error juga akan diperhatikan untuk melihat berapa bagus model dalam melatih data tanpa loss data. Berikut saya akan mendemokannya. Jadi ini file collaboratornya. Di pertama saya nge-mount drive-nya. Terus ini saya mengimport beberapa library yang saya akan gunakan. Ada NLTK untuk natural language processing-nya, sklearn untuk train the split, NumPy dan Pandas untuk pemrosesan data dan angkanya, Seaborn dan Matplotlib untuk graph. Ya. Di sini saya membaca data yang ada menggunakan Pandas. Ya, dan saya melihat SNS count plotnya, jumlah datanya yang ada. Nah, sini saya akan melakukan pre-processing di mana saya akan mendrop kolom yang tidak dibutuhkan. Di drop kolom, drop yang null, yang tidak jelas, yang tidak ada isinya. Terus kalau jika null akan
dilihat apabila masih ada atau tidak. Dapat dilihat tidak ada lagi ya. Nah, sini saya akan menggunakan kelas yang namanya data cleaner, fungsi. Ini saya akan gunakan untuk menggantikan merapihkan kata-kata yang ada supaya tidak ada seperti hashtag atau atau simbol-simbol lain yang mungkin mengefek kepada data tersebut. Saya akan menggunakan re.sub di mana akan mengganti semua yang ada ini dengan space kosong ya. Dan ini saya akan menghilangkan stop words dan akan melakukan stemming. Dan ini akan dipanggil di bawah sini. Ini saya gunakan untuk melihat perbedaannya. Dan ini saya menggunakan stop wordnya English karena datanya itu dalam English. Terus ya di sini saya membuat copy dari tweet ini dan saya akan mengapply ini fungsi ini data cleaner ya. Dan akhirnya saya akan menggabungkan lagi. Nanti saya dapat lihat ya perbedaannya setelah dilakukan pre-processing di mana yang hashtag atau ad itu pada hilang semua dan udah di stemming juga. Dan ini saya melakukan tokenizing juga kepada datanya menggunakan tokenizer dari ya TensorFlow juga dan dapat dilihat ini hasilnya ya. Dan di sini saya melakukan split training dan testing data untuk nanti pas pelatihan modelnya. Jadi ada sini train test split ya. Ada FD train-nya. Ini yang hasil dari tokenizing tadi dan labelnya yang tadi itu. Dan serta test size-nya berapa. Saya test size-nya 30%. Itu yang saya temu paling optimal ya. Ini dapat lihat vocabs-nya. Dan sini saya membuat modelnya tentunya menggunakan untuk kesetnya itu dari TensorFlow Keras Application keset 50 ya. Ini langsung dari sananya. Dan saya sini menentukan epoch-nya, batch size-nya, unitnya, berapa kali iterasinya. Dan sini saya mulai pembuatan proses modelnya. Ini kita memanggil result 50-nya. Dan weights none itu karena kita tidak memakai gambar atau dataset yang ada, jadi kita weight setnya itu none. Dan ya ini kita memasukkan layer dense dan global average pooling-nya. Ini untuk prediction kita layer dense itu 2 karena kelasnya ada 2 ya, toxic dan non-toxic. Kita memasukkannya ke model tersebut. Dan sini kita mengcompile modelnya. Dan ini adalah summary-nya. Tentu rasa tuh banyak ya layernya, ini banyak banget itunya. Jadi langsung bawah aja. Dan ini saya sudah lagi memulai testing lagi. Karena epoch-nya 10 akan iterasi sebanyak 10 kali ya. Menggunakan X-train dan Y-train. Dan ini dapat lihat kelajuan training dan testingnya. Dengan ETA, loss-nya, akurasinya, segala macam. Sini juga ada ini hasil dari terakhir kali saya menjalankan modelnya dengan predicted model prediknya excess, YPRED, dan loss accuracy-nya. Test loss-nya segini ya. Ini pakai testing datanya 0,3 to 30%, terus akurasinya tuh 90%. Jadi akurasinya sudah lumayan bagus, tapi loss-nya masih lumayan banyak. Jadi mungkin tidak dapat mengambil ahli positif-positifnya dari ResNet, cuman akurasinya pun udah lumayan bagus. Iya, terima kasih telah mendengarkan. Itu adalah presentasi dari project saya. Maaf jika ada kesalahan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.